Barang siapa yang buta di dalam dunia ini tidak mau mengenalku, kata Allah, maka dia harap nanti dia lebih buta dan tersesat dari jalan yang lurus. Kemana? Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihasbani wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam. Wal habbu zul 'asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك هم الكافرون بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا بآياتي ورسلي حزوا. وقال رسول الله ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد حترة القدسية. وقال تعالى أيضا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال تعالى أيضا فلولا إذا بلغت الحلقم wa antum haina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum afala tubsirun falawla in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabiyil karim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat apik jurai dusun laman yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, berkenaan ridho, rahmat, karunia, dan inayahnya jualah. Pada siang yang berbahagia ini, kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul di depan Masjid Al-Huda yang kita banggakan ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para pijora yang datang dari jauh, yang datang dari seberang, yang telah menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman bersilaturahmi dengan sanak kerabat dan handai kaula. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam pun senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Muhammad bin Abdullah atas perkenaannya pula, atas kajian yang disampaikannya pula, sampai hari ini kita masih diberkati dengan cahaya dinul Islam yang sebenarnya. Bapak-bapak, hadirin wal muslimat, pengunjung salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama ini kita sering mendengar daripada ustadz dan ustadz, guru-guru kita, apa itu puasa? Puasa yang kita pahami selama ini adalah menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu apa sebenarnya hakikat puasa yang sebenarnya yang dibawa oleh
25 nabi dan rasul sampai pada hari ini. Inilah puasa yang sebenarnya. Puasa yang sebenarnya ditempatkan oleh mereka, oleh para pendahulu kita, adalah dalam konteks mengendalikan 3 nafsu yang ada di dalam diri kita. Inilah nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsul mutmainnah. Begitu kita dapat mengendalikan ketiga hal ini yang ada di dalam diri kita, maka baru kita bisa dikatakan Aidul Fitri, kembali ke fitrah kesucian kita sebagai manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Walaqad karamna bani Adam, kata Allah, telah kuciptakan anak cucu Adam sesempurna-sempurna. Aku memuliakan mereka. Kita beda dengan hewan dan tumbuhan. Kita diberikan akal. Maka berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ujungnya berbunyi afala tubsirun. Kenapa tidak engkau pandang? Afala ta'qilun, kenapa tidak engkau pikirkan? Dan la'allakum tattaqun. Berapa banyak pula amalan-amalan dan ibadah yang disandarkan kepada takwa. Takwa ini pernah saya sampaikan, dia ibarat gudang permata yang indah-indah. Seolah-olah seluruh kebaikan di langit dan di bumi diletakkan dalam keraton yang agung di bawah pekerti yang dinamakan takwa. Takwa ini yang selama ini kita pahami, intisabul awamil wajtinabun nawahi. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Padahal Allah tentang perintah dan larangan sederhana dan simpel-simpel saja. Kata Allah yang sering kita baca di khutbah-khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Bil makna ma'rifataka, artinya kenal. Maka kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah yang selama ini kita dengar. Dan hakikat puasa yang tadi saya sebutkan adalah lebih konteks pengendalian diri. Kalau kita mendengar, kan kita sering mendengar, kalau pada guru-guru kita ada yang menyampaikan puasa itu kita menahan diri, dan ini adalah ibadah contoh. Arti contoh yang akan kita praktekkan ibadah puasa ini untuk 11 bulan ke depan. Jadi kalau dia menahan lapar dan haus, praktekkan 11 bulan yang akan datang. Tapi dalam konteks pengendalian diri, maka puasa inilah sepanjang hayat di kandung badan. Maka beda antara menahan dan mengendalikan. Dan pengendalian inilah yang digambarkan oleh Nabi. Yang paling dasar ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Salah satu ulama syariah yang sekarang ini kita jalankan untuk mengendalikan nafsu itu kita berpuasa. Dan kita tahan lapar dan minum tersebut, biar nafsu kita ini agak reda. Maka pada suatu saat pernah waktu perang berkecamuk, perang Badar, setelah selesainya kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Ya Rasul, kata sahabat, perang apa lagi yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, kata Nabi, umatku yang akan datang akan menghadapi perang sepanjang zaman, jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka berapa banyak kehancuran di muka bumi disebabkan oleh hawa nafsu. Gunung-gunung ditelan oleh karena hawa nafsu. Dan tidak ada satupun kajian atau ajaran selama ini yang kita pahami membekas di dalam diri kita. Maka inilah konteks yang sebenarnya. Hakikat puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan diri kita dari sifat-sifat hewaniah, dari sifat-sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri kita. Makanya patokan umat muslim, umat Islam, umat manusia di seluruh dunia ini adalah 25 nabi dan rasul, bukan hanya satu. Ingat sejarah Nabi Nuh alaihissalam, bahtera Nabi Nuh. Seluruh bumi ini dibanjiri
Lalu diselamatkan satu-satu hewan sepasang-sepasang, dimasukkan di dalam bahtera tersebut. Bahtera Nabi Nuh yang sekarang ada di dalam diri kita. Diri kita inilah bahtera Nabi Nuh. Maka sifat-sifat hewania, sifat-sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri kita ini harus kita sembelih, harus kita habisi, baru kita bisa sampai kepada hitrat kesucian yang dinamakan Aidil Fitri. Maka tidak gampang untuk sampai ke Aidil Fitri. Kam min sa'imin, kata Nabi, maka berapa banyak umatku yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal ats. Maka berapa banyak umatku yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Tapi mengapa kita kerjakan? Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ilmu tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikehendaki Allah sebenarnya? Di dalam salah satu hadis qudsi, wa kuntu anzalin a'rab fa ahbab fa khalaqta halkan fa araqathum bi fa arafuni. Aku, kata Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan manusia, kuciptakan Muhammad untuk mengenalku, baru aku dikenal. Dengan diciptakan Adam lah, dengan diciptakan Muhammad lah, Allah itu tahu bahwa dia maha suci, bahwa dia maha besar. Makanya manusia ada yang terakhir diciptakan dulu makhluk, diciptakan dulu alam semesta, lalu diciptakan binatang-binatang. Jadi kambing itu memuji dengan Allah dengan bahasa kambingnya, burung-burung memuji dengan bahasanya, air memuji dengan bahasanya. Ini ada para kajian-kajian kita yang bertemu dengan hal tersebut. Al-Mukarram guru saya mendengar betul bahwa air itu berzikir, bahwa nyamuk itu berzikir. Ini para bapak-bapak jamaah sekalian apik jurai dusun Laman, untuk sampai ke hidrat kesucian tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka berapa banyak sekarang yang kita pandang dan kita lihat. Sebenarnya yang harus kita lakukan konteks pengendalian diri tersebut adalah kita lebih mengendalikan, bukan menahan. Karena sesuatu yang ditahan suatu saat akan jebol juga. Nah, kalau kita kendalikan, maka ini pas. Karena Allah menciptakan lapar dan haus, ada hak yang harus dituntut, ada hak yang harus dipenuhi. Kalau haus dia harus minum. Maka inilah konteks sebenarnya puasa itu adalah lebih ke pengendalian diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pengunjung salat Aidil Fitri apik jurai dusun Laman yang berbahagia. Untuk sampai kepada hitar kesucian, ada satu jalan yang dijamakan mengenal Allah. Allah ini pengen dikenal, bukan pengen disembah. Makanya di dalam Yusuf 108 jelas Nabi bersabda, Qul hazihi sabilu du'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan salih wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka inilah jalan agamaku, kata Nabi. Aku dan orang-orang sebelum aku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah yang nyata, dengan pandangan yang nyata. Maka barang siapa ingin sampai kepada Allah, kerjakan amal soleh. Maka para ulama sekarang menyampaikan, kerjakan amal ibadah. Amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Tapi kalau amal soleh, sampai kepada Allah. Nah, oleh karena itulah tingkatan-tingkatan di dalam pelajaran ini ada. Maka berapa banyak para jamaah sekalian kajian-kajian yang selama ini terbentang di antara kita. Sering kita dengar ada kajian tarekat Saziliyah, tarekat Samaniyah, tarekat Qadariyah, tarekat Naksabandiyah. Di Sunda ada yang namanya ajaran Kaharingan, ada Sunda Wiwitan, dan di Jawa ada yang namanya Eling. Ini masing-masing para jamaah sekalian, jalan-jalan ini yang akan menyampaikan kepada Allah. Ini jalan yang benar. Tapi jalan yang lurus cuma ada satu.
ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang sering kita baca di dalam setiap kita sholat. Maka jalan yang lurus itu cuma ada satu. Benar belum berarti lurus, tapi kalau dia lurus sudah pasti benar. Oleh karena itulah, mengapa para jamaah sekalian, hal ini senantiasa disampaikan bahwa ada banyak hal-hal atau kajian-kajian yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Maka dalam konteks yang sebenarnya tadi yang dibacakan imam, saya ini hanya sekedar fazakir. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka sampaikan ya Muhammad, karena engkau diciptakan untuk menyampaikan. Urusan mereka mau beribadah, urusan mereka mau belajar, urusan mereka mau kenal kepadaku atau tidak, itu aku yang menentukan. Ini kata Allah. Maka tidak ada urusan sama sekali kita mau belajar mengenal Allah atau cukup dengan agama yang kita yakini secara turun-temurun, kita pelajari diyakini. Kalau kita sudah yakin, jalankan saja. Maka untuk ilmu mengenal Allah tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena dia tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka coba kita renungkan di dalam kitab Ar-Risalah tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah dapat didindingi oleh sesuatu, padahal dia lebih nyata daripada sesuatu? Bagaimana mungkin sesuatu dapat menandingi Allah, padahal kalau tidak ada Allah, tidak ada sesuatu? Maka alangkah ajaibnya. Bagaimana mungkin yang maha ada bisa nyata di dalam yang tidak ada? Untuk memahami hal ini perlu keyakinan hakiki. Makanya disebutkan di dalam kitab tersebut, yakin itu adalah ilmu yang diletakkan khusus pada hati. Di dalam rongga anak Adam ini diciptakan suatu mahligai yang dinamakan dada. Di dalam dada tersebut ada lagi yang namanya hati. Di dalam hati tersebut ada lagi yang namanya syagoba. Di dalam syagoba tersebut ada yang namanya fuad. Di dalam fuad ada yang namanya sir. Di sini rahasia Allah tersembunyi. Maka untuk sampai kepada hal tersebut perlu keyakinan hakiki. Digambarkan di dalam kitab tersebut, al-yakin wal ilmu mustawda'an fil qulubi yusir hasal qa'il ila annahu ghairil muqtasab. Yakin adalah ilmu khusus yang diletakkan pada hati. Maka dia tidak bisa termasuk salah satu ilmu yang tidak bisa diusahakan. Kajian-kajian ilmu ma'rifat dan kajian-kajian sekarang yang ada di antara kita ini jalan-jalan. Kalau kita memang menuntut belajar, tidak ada masalah bagi kita. Semua ajaran itu benar dan bagus. Yang tidak betul, jika dia sudah merasa atau kita merasa bahwa kita yang paling benar. Si Udin pun tahu bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Udin mah tidak tahu apa-apa. Udin saja tahu. Nah, untuk kita seharusnya kita paham dengan hal tersebut. Oleh karena itulah para jamaah-jamaah sekalian, kita harus mafhum betul. Allah itu sebenarnya simple. Dia ingin dikenal. Nah, untuk jalan yang mengenal ini, tidak kita bisa saling tolong-menolong. Di dalam Al-Insan 29. Wa inna hazihi tazkirah faman sya'at takhaza rabbihi sabila. Untuk kebaikan dirimu, maka cari jalan yang akan menyampaikanmu kepada Allah. Untuk kebaikan dirimu, dalam tanda kutip, tidak ada urusan anak beranak, tidak ada urusan sanak saudara. Untuk kebaikan dirimu, bermakna taksis individu. Artinya kita tidak dapat kita saling tolong menolong. Kalau ada, kita dengar dari para ulama, kita ini bisa menolong anak kita, menyelamatkan anak kita. Baca Luqman 33. Di situ jelas disebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, kata Allah, wakhshaw yaumal la yajzi waladun an waladi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepadaku dan takutlah akan pada suatu hari yang mana bapak tidak dapat menolong anak dan anak pun tidak dapat menolong bapaknya. Pendek kata, kita mereka. Maka jangan terlalu pede Pak menghadapi sakaratul maut tersebut. Seolah-olah amal ibadah yang telah kita dapatkan akan menghantarkan kita. Pengen tahu dahsyatnya gelombang sakaratul maut? Al-Muqarram guru saya berkata, laksana bat pohon beringin yang ditanam di atas batu karang. Sudah ratusan puluhan tahun ini akan dicabut
oleh Israil. Inilah gambaran dahsyatnya sakaratul maut. Maka ibadah-ibadah yang selama ini kita pahami dari para guru-guru kita, yang sekarang ini kita amalkan dan kita ajarkan, itu untuk bekal setelah menghadapi sakaratul maut. Kita tidak memperdulikan urusan sakaratul maut, terserah Allah. Biasanya kan begitu. Tapi tidak kita yang menentukan. Makanya untuk hal tersebut, coba kita renungkan para jamaah sekalian. Kira-kira yang akan menghadap Allah ini jasad apa ruh? Ruh. Betul. Maka di dalam surat Al-A'raf 170, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu 3 bulan di dalam kandungan, kita telah berdialog kepada Allah. Kita kenal dengan Allah. Pada saat itu, unsur kita dinamakan latifah rabbaniyah, atau unsur ketuhanan yang murni. Dia belum tahu apa-apa. Inilah gambaran begitu bayi meninggal, dia selamat. Dan selamatnya bayi ini digambarkan para bapak-bapak dan ibu sekalian. Inilah adilnya Allah. Mau anaknya si Ahok, mau si Akon, mau Buddha Hindu, kalau dia bayi, selamat. Makanya bayi itu matinya lembut. Tahu matinya lembut? Pernah melihat bayi? Anu kopek mati, itu lembut lor tidur. Gitu. Kenapa? Wajar, karena bayi itu tidak berdosa. Hal nyata yang membedakan manusia dengan hayawan adalah 2 yang nyata, Pak. Kalau hewan itu pada saat meninggalnya keras dan busuk, ini yang nyata. Dan manusia kalau meninggal dia lembut dan wangi, ini yang nyata. Sebenarnya banyak syarat-syaratnya. Inilah salah satu ciri husnul khatimah yang sering saya sampaikan. Maka manusia tersebut yang kembali ke fitrah kesucian. Ciri yang menyuruh ada 4. Yang pertama, jasad ini akan berwarna kuning seperti emas. Makanya Nabi mengibaratkan asunto hikmatun, diam itu adalah emas, diam itu adalah bijaksana. Yang kedua, jasad ini lembut seperti bayi, tidak peduli dia orang tua. Yang ketiga, jasad ini enteng, walaupun dia gemuk, orang dua, suhang saja baca mengangkatnya. Dan yang keempat, kalau digosok dia berwarna-warni. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah 4 husnul khatimah yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita saksikan. Maka saya berani menyatakan dengan yakin saya telah menyaksikan ada kajian seperti ini. Dan saya telah menyaksikan bahwa memang benar ada yang meninggal seperti ini. Bagus. Di agama apapun, keyakinan apapun, kalau jasa seperti ini, kita kira-kira bagus apa tidak? Pasti bagus. Sementara selama ini tidak pernah kita saksikan. Maka ada istilah bangkelan, oh ya mati busuk itulah. Oh jangan galah mati busuk. Ya kalihum. Karena inilah kodrat fitrah manusia. Maka pertama diciptakan, ini adalah unsur latifah rabbaniyah. Begitu manusia ini telah dibungkus dengan jasad, akil balik, akalnya mulai berjalan, baru dia tahu ternyata ada yang lain selain Allah. Waktu bayi yang dipandang hanyalah Allah semata. Begitu dia terbungkus oleh jasad, terperangah dia oleh kemewahan duniawi, baru dia tahu ternyata ada yang selain Allah selama ini. Dan megah di dalam terperangah inilah secara tidak langsung yang segala yang lain dari Allah tadi sudah mulai mengambil alih kemudi. Inilah satu titik yang dinamakan lupa. Inilah peran sentral seorang guru, seorang ulama untuk mengajar dan menuntun sang jiwa tersebut untuk kembali ke unsur latifah rabbaniyah dan kembali menyaksikan Allah Azza wa Jalla di alam malakut yang ada di dalam. Maka para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian-kajian dalam mengenal Allah ini sebenarnya kita tahu dari perenungan. Kalau kita pernah mendengar ada istilah ikan di dalam air, kapas di dalam air, kita sudah tahu ujung dari kajian tersebut adalah kosong. Dia akan kembali kepada hal yang kosong. Kosong ini adalah alam kabir. Maka jangan heran, kajian ini mati ngantuk. Oleh karena itulah kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang murni,
kita mulai harus berpikir untuk kebaikan diri kita sendiri. Inna hazihi tazkirah, kebaikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah para jamaah sekalian, tidak gampangnya kembali ke fitrah itu disebutkan dalam sabda Nabi, wa waladathu ummuh, tatkala seperti bayi yang baru dilahirkan. Pernah kita menyaksikan bayi dilahirkan? Berapa jaraknya sebelum dia menangis? Pada saat bayi itu merojol, itu belum nangis, ini unsur latifah rabbaniyahnya. Begitu dia sudah mulai menangis, inilah nafsu pertama yang datang kepada sang bayi tersebut. Nah, Allah itu adil. Maka untuk urusan surga dan neraka tidak semata-mata disandarkan dengan amal ibadah. Amal ibadah yang kita kerjakan akan mentok di Al-Furqan 5:58. Wa qadimna ila ma amalu min amalin faj'alahu habba'an mansura, kata Allah. Maka seluruh anak cucu Adam, seluruh umat manusia pada yaumul kiamah kelak akan berkumpul membawa amalan ibadahnya masing-masing. Ada amal yang sebesar gunung, ada amal yang sebesar bukit Uhud, ada yang separuh bumi, ada yang cuma secentong nasi. Nah, masing-masing amal ibadah ini akan diperiksa oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ujung dari ayat tersebut, faj'alnahu habba'an mansura, maka aku jadikan amalan itu laksana debu tertiup angin. Maka di dalam surat Al-Kahfi yang saya sebutkan di mukadimah tadi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah, sampai akhir, intinya dari itu ini adalah ayat muhkamah. 30 juz Al-Quran tersebut hanya terdiri dari 2. 70%-nya itu mutasabihat, ini harus diterjemahkan, mempunyai 2 makna. Dan 30% adalah ayat muhkamat. Dia tidak perlu dijelaskan lagi. Termasuk Al-Kahfi 103-104. Inti kristalisasi dari ayat tersebut. Jika amalan-amalan ibadah tersebut sebanyak apapun, jika engkau tidak kenal kepada Allah, maka seluruh ibadah itu akan aku hapuskan, kata Allah. Tinggal kita afala ta'qilun, berpikir kita. Maka kajian-kajian ini, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya benar di sisi Allah. Agama-agama di muka bumi ini semuanya juga adalah agama Allah. Tidak ada satupun yang bukan punya Allah. Bumi dan isinya, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, Allah jua yang punya. Jangankan itu, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 7 harta Allah yang dititipkan kepada kita saja kita tidak tahu. Maka kita sudah betul untuk mengharapkan surganya Allah. Maka nanti pada suatu saat kita akan sampai di surga, akan kita tuntun dan akan ada penanggung jawab di surga. Dia tidak membaca Luqman 3:3 tadi. Maka untuk hal ini para bapak-bapak dan sekalian, Al-Quran menjawab seluruh permasalahan kita. Kalau kita mau menemui Allah di alam akhirat nanti sesuai yang disampaikan oleh guru-guru kita dan yang pernah kita dengar, tidak ada masalah bagi Allah. Mau sekarang kita mencari kebenaran Allah, juga tidak ada masalah. Barang siapa buta di dalam dunia ini, wa in kana fi hazil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallas sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini dari kenal kepada Allah, barang siapa yang buta di dalam dunia ini tidak mau mengenalku, kata Allah, maka dia harap nanti dia lebih buta dan tersesat dari jalan yang lurus. Kemana kita akan mengadu? Sementara banyak umat-umat Nabi lain. Maka kita selalu mengagungkan para bapak-bapak sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kalau Muhammad bin Abdullah benar, yang sallallahu alaihi wasallam ini Allah dan Rasul berselawat, Nabi Adam berselawat kepada Muhammad, dan yang lebih hebat lagi, Muhammad bin Abdullah pun berselawat kepada Muhammad. Berarti ada yang lain Muhammad ini. Muhammad inilah yang sallallahu alaihi wasallam ini yang harus kita pahami dan harus kita cari kebenarannya. Jangan kita merasa benar sendiri. Ego dikedepankan, nafsu amarah kita kedepankan, yang pada akhirnya jangankan di mata Allah, di mata umat manusia saja kita ini sudah hancur lebur para bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka di dalam kajian-kajian ilmu Allah, para arif billah, para ahlul ma'rifah tidak akan pernah diketemukan kalau tidak ada tekad yang kuat, karena mereka ini tersembunyi di tempat terang.
Dia bersembunyi di tempat terang, bukan bersembunyi di tempat kegelapan. Mereka tidak akan pernah kita temukan. Tapi kalau tekad kita kuat, tidak usah panjang-panjang dan banyak-banyak minta kepada Allah. Kita ini secara tidak langsung banyak memerintah Allah. Ya Allah berikan ini, ya Allah minta itu, ya Allah jangan begini, ya Allah ngapa jadi mbak ini. Terlalu banyak berkeluh kesah. Allah itu tidak begitu. Kalau kamu ingin selamat, hanya satu jalan, kamu pinta, kamu cari. Gunakan akal dan pikiranmu. 7 hartaku sudah kutitipkan kepadamu. Apa 7 harta ini? Inilah kalam ilmu hayat sama basar, kodrat dan iradah. Inilah gambaran para jamaah sekalian yang kita cuci begitu kita mengambil air wudhu. Artinya apa? Begitu kita ngusap muka kita, ya Allah, ini bukan basar aku, ini bukan gerak aku, kaki bukan iradah aku, ini bukan ilmu aku, ini bukan pendengaran aku, bukan penglihatan aku, semuanya punya Engkau ya Allah. Selama ini aku mengakui alangkah aniayanya hambamu ini. Tapi kita tidak tahu diri, merasa sudah benar sendiri, merasa kajian kita sudah paling pas, merasa diri kita sudah hebat. Maka para arif billah, dia tersembunyi di tempat terang, dia tidak perlu pengakuan dari umat manusia, karena di alam malakut dia telah dikenal. Ini para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus cari kajian ini selagi hayat di kandung badan. 7 harta tersebut dititipkan Allah kepada kita untuk mengenali dia. Di alam malakut tadi, di dalam surat Al-Alaq tadi, aku ini Tuhanmu, kita sudah bersaksi. Itulah syahadat yang pertama. Kita bersaksi mengaku, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka menjawab sang ruh, balai syahidina, engkau adalah Tuhanku dan aku menyaksikan. Inilah perjumpaan kita pertama. Yang kedua, ketika akalnya pada masa ini. Begitu kita kenal kepada Allah, ini perjumpaan kita yang kedua. Dan yang ketiga, karena kita ini ada 2, ada zahir dan batin. Maka untuk menghadap Allah, ilmu Allah ini sederhana. Apakah amal ibadah akan menyampaikan kita kepada Allah? Belum tentu. Yang akan menghadap Allah ini tadi telah dijawab dengan secara aklamasi dan pas. Pasti satu tekad, satu tujuan. Yang akan menghadap Allah itu adalah ruh. Maka pertanyaannya, pernahkah kita memandikan ruh? Pernahkah ruh ini kita sentuh? Pernahkah ruh ini kita bersihkan? Pernahkah ruh ini kita urus? Tidak elok dipandang mata. Inilah gambaran begitu kita sholat, Allahu Akbar. Jasad kita sholat menghadap Allah, sementara ruh kita lari-lari kecil. Jangan tulah udah mengampau kau sembahyang zuhur, inilah ngampau kau padahal kita lagi sembahyang. Apa yang terjadi dengan alam ruh? Ternyata alam ruh ini malu pada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Alam ruh ini malu kepada Allah. Engkau sholat, engkau bagusi wahai jasad, engkau bersihkan, tapi aku tidak pernah engkau mandikan. Aku ini malu untuk menghadap Allah. Jangankan engkau bajui, ruh aku ini kotor. Maka inilah gambaran saya dapat memandang bahwa ruh para bapak-bapak dan ibu sekalian tidak pernah mandi. Maka ruh ini harus kita urusi, kita jaga. Cari pelajaran tersebut yang bisa memandikan ruh. Maka waktu Adam diciptakan, Allah memandang kita ini telanjang. Tidak ada urusan dengan pakaian yang membungkus jasad. Allah ini memandang kita ini telanjang bulat. Tidak ada urusan dengan Allah. Kita sangka kalau baju ini dikenaan rawang. Nerawang Allah tuh. Jangan asing. Nah, oleh karena itulah mulai sekarang tekadkan di dalam hati, minta satu aja. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini pengen selamat. Maka tunjukkan jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan untuk hal tersebut. Tekad yang kuatlah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. 7 sifat yang saya sebutkan tadi, ini adalah membuang keakuan. Keakuan kita buang. Sementara ini yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya bukan punya kita, semuanya punya Allah. Barulah kita bisa mengucap la haula wala quwata illa billah. Ternyata semua ini punya Allah, kita tidak punya daya. Nah, disinilah para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk kembali ke fitrah sucian tersebut, itu terserah dan tergantung kepada kita. Begitu jasmani dan rohani ini telah kita bersihkan,
maka baru bisa proses-proses, dan di dalam perjalanan tersebut kita akan memulai untuk sampai ke hitrah kesucian. Karena para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian ilmu Allah itu dia ke dalam bukan keluar. Makanya ada istilah para ahli-ahli sufi, untuk ilmu Allah kenapa tidak bisa memakai akal? Maka ada istilah sidratul muntaha. Maka kalau kita logika, coba kita tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah. Isi dengan wadah, kandang dengan gajah, kira-kira besaran mana? Besaran wadahnya. Tetapi ilmu Allah, isi ini jutaan kali lebih luas dari semesta yang kita lihat ini. Ini adanya di dalam. Inilah ilmu Allah yang tidak akan sampai dijangkau oleh akal. Karena akal manusia ini, akal kita ini sampai